warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu analisis tanggal lahir mahasiswa-mahasiswi Teknik Logistik Universitas Pertamina Angkatan 2021. Nama saya Claudia Artika Putri dengan NIM 102421023. Perkenalkan, nama saya Sinta Cicu Ayuni dengan NIM 102421036. Nama saya Ica Preti Claudia dengan NIM 102421041. Perkenalkan, nama saya Paulina Insiri Sulaiman dengan NIM 102421043. Pada latar belakang terdapat beberapa penjelasan singkat mengenai statistik, data, teknik pengumpulan data, dan juga metode data yang kami gunakan. Statistik dan data merupakan satu kesatuan yang sangat erat kaitannya. Karena di statistik kita bisa memperoleh rata-rata hitung suatu data, median, modus, kuartil, desil, cempangan baku, variansi, dan lain sebagainya. Data merupakan sekumpulan informasi yang berupa angka maupun bukan angka. Nah, kumpulan-kumpulan data ini biasanya dilakukan dengan teknik pengumpulan seperti survei, observasi, interview, dan juga eksperimen. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan metode survei berupa metode kuesioner tertutup untuk mendapatkan data yang ingin kami olah. Oke teman-teman, kita akan membahas apa itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data sehingga dapat disajikan lebih baik. Statistika ini terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah bagian dari bidang ilmu statistika yang mempelajari tentang bagaimana cara pengumpulan, pengolahan, peringkasan, penyajian, serta analisis data. Dan statistika inferensial adalah metode analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan sebuah populasi secara umum berdasarkan hasil sampel. Statistika ini sangat bergantung pada sebuah data. Data merupakan angka-angka yang memiliki arti atau memberikan informasi. Jenis data berdasarkan skala pengukuran dibagi menjadi 4 jenis, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan ratio. Jenis data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif menyajikan data dalam bentuk kalimat verbal, bukan angka ataupun bilangan. Sedangkan data kuantitatif menyajikan data berupa simbol atau angka. Pada penelitian yang kami lakukan ini, kami mengambil data yang bersifat kuantitatif, yaitu yang berupa simbol atau angka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Teknik sampling dalam metodologi penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari keseluruhan objek yang akan diteliti atau dievaluasi yang memiliki karakteristik tertentu dari sebuah populasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah mahasiswa-mahasiswi program studi teknik logistik Universitas Pertamina Angkatan 2021. Sedangkan sampel yang diambil adalah 83 dari 90 orang mahasiswa-mahasiswi program studi teknik logistik Universitas Pertamina Angkatan 2021. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu survei, observasi, wawancara, dan juga eksperimen. Namun dalam penelitian kali ini, kami menggunakan survei dalam bentuk kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihannya, sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang paling sesuai. Berdasarkan kuesioner yang telah dilakukan dan telah diisi oleh para responden, maka ada beberapa data yang telah didapat. Berdasarkan grafik, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa teknik logistik yang lahir di tanggal 1, 17, 18, 23, 25,
26, 28, dan 30 masing-masing berjumlah 2 orang. Sedangkan mahasiswa teknik logistik yang lahir pada tanggal 3, 8, 22, dan 27 masing-masing berjumlah 4 orang. Mahasiswa teknik logistik yang lahir pada tanggal 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 19, 21, dan 31 masing-masing berjumlah 3 orang. Sedangkan mahasiswa teknik logistik yang lahir pada tanggal 12 berjumlah 7 orang. Selanjutnya, mahasiswa yang lahir pada tanggal 13, 14, dan 24 masing-masing berjumlah 1 orang, serta mahasiswa yang lahir pada tanggal 15 dan 20 masing-masing berjumlah 6 orang. Rata-rata disebut juga dengan MEAN. MEAN bisa dihitung dengan menggunakan 2 metode data, yaitu data tunggal dan juga data berkelompok. Rata-rata juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu rata-rata untuk sampel dan juga rata-rata untuk populasi. Rata-rata untuk sampel dilambangkan dengan X bar, sedangkan rata-rata untuk populasi dilambangkan dengan mu. Karena data yang diperoleh berupa data tunggal dan juga data sampel, sehingga menggunakan rumus ini untuk memperoleh nilai suatu rata-rata. Nah, dari data yang diketahui, didapatkan jumlah seluruh data adalah 83, dan banyaknya data adalah 28. Sehingga nilai rata-rata yang didapatkan dari pembagian jumlah seluruh data dan banyaknya data adalah sebesar 2,96 atau dibulatkan menjadi 3. Sekarang kita akan menentukan median. Seperti yang kita tahu, median itu adalah nilai tengah. Nah, untuk menentukan median, kita perlu untuk mengurutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, kita menggunakan rumus I sama dengan N dibagi 2, sama dengan N-nya itu berjumlah 28, dibagi 2 sama dengan 14. Nah, 14 ini merupakan data genap. Jadi, untuk menghitung median, kami menggunakan rumus XI ditambah XI tambah 1 dibagi 2. XI itu tadi 14, jadi X14 ditambah X15 dibagi 2. Jadi, data ke-14 dan ke-15 dari data yang sudah diurutkan itu adalah 3, dan data ke-15 itu 3. Jadi 3 ditambah 3 dibagi 2 itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan menentukan modus. Seperti yang kita tahu, modus itu merupakan nilai terbanyak. Nah, untuk menentukan modus ini, kita tidak perlu mengurutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita hanya perlu melihat data dengan frekuensi terbanyak. Contoh, di sini 3 dalam data kami ini merupakan data yang frekuensinya paling banyak, yaitu ada 11. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modus dari data kami itu adalah 3. Jangkauan disebut juga dengan rentang ataupun range. Jangkauan didapatkan dengan mengurangkan data terbesar dan data terkecil. Pada data yang diketahui, didapatkan data terbesar bernilai 7 dan juga data terkecil bernilai 1. Dengan menggunakan rumus ini, nilai maksimum dikurang nilai minimum mendapatkan nilai jangkauan sebesar 6. Sekarang kita masuk kepada variansi dan juga simpangan baku. Variansi adalah harga kuadrat dari simpangan baku yang dapat ditentukan dengan mengkuadratkan selisih nilai data dengan MEAN, kemudian membaginya dengan cacah data. Nah, data yang kita peroleh bernilai 57, sedangkan cacah data bernilai 27. Dari perhitungan ini, kita dapat mengetahui besarnya dari variansi sampel adalah 2,11. Untuk simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian. Kita tinggal mengkuadratkan dari variansi sampel yang sudah ada. Akar kuadrat dari 57 dibagi 27 bernilai 1,453. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kuartil. Nah, dalam data yang kami punya itu merupakan data tunggal dan data genap. Untuk kuartil bawah atau Q1, kami menggunakan rumus Q1 sama dengan XN dibagi 4 ditambah XN dibagi 4 tambah 1 dibagi 2. Jadi X28 dibagi 4 ditambah X28 dibagi 4 tambah 1 dibagi 2. Sama dengan X7 ditambah X8 dibagi 2. X7 dalam data di atas itu merupakan 2 dan X8 juga 2. Jadi 2 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 2.
Untuk menentukan kuartil tengah, kami menggunakan rumus xn dibagi 2 ditambah xn dibagi 2 tambah 1, lalu dibagi 2. N-nya itu 28, jadi X28 dibagi 2 ditambah X28 dibagi 2 tambah 1 dibagi 2. Jadi X14 ditambah X15 dibagi 2. Dapat dilihat pada data di atas bahwa X14 itu 3 dan X15 itu juga 3. Jadi 3 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 3. Untuk menentukan kuartil atas, kami menggunakan rumus X3N dibagi 4 ditambah X3N dibagi 4 tambah 1 dibagi 2. X3N, 3 kali N 3 dikali 28 itu 84 dibagi 4 ditambah 84 dibagi 4 tambah 1 dibagi 2. Jadi X21 ditambah X22 dibagi 2. X21 pada data di atas itu adalah 3 dan X22 pada data di atas itu juga 3. Jadi 3 tambah 3 dibagi 2 itu sama dengan 3. Sekarang kita akan menentukan desil. Karena data kami merupakan data tunggal dan data genap, untuk menentukan desil kami menggunakan rumus I dikali N tambah 1 dibagi 10. Nah, kami akan mencontohkan untuk mencari desil 1 dan desil 2. Untuk mencari desil 1, kami menggunakan rumus data ke 1 dikali 28 ditambah 1 dibagi 10. Sama dengan data ke 29 dibagi 10 atau data ke 2,9. 2,9 ini bisa kita ubah menjadi 2 dan 0,9. Jadi D1 sama dengan X2 dari 2 dan 0,9 tadi ditambah 0,9 dikali X3 dikurangi X2. Nah, dapat dilihat dari data di atas, X2 itu 1 dan X3 itu 1. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0 dikali 0,9 sama dengan 0. Jadi D1-nya adalah 1. Nah, untuk mencari desil 2, kami menggunakan rumus data kedua dikali 28 tambah 1 dibagi 10. Data ke 58 dibagi 10 sama dengan data ke 5,8. Nah, 5,8 ini juga bisa kita bagi menjadi 5 dan 0,8. Jadi, data ke-5 ditambah 0,8 dikali X6 dikurangi X5 sama dengan 2 ditambah 0,8 dikali X6 dikali 2 dikurangi 2. Jadi desil kedua yang kami dapatkan itu adalah 2. Jadi teman-teman dapat diambil kesimpulan bahwa statistik dan data merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan erat hubungannya. Karena dengan adanya suatu data, di statistik kita bisa mendapatkan nilai suatu rata-rata, median, modus, jangkauan, kuartil, desil, simpangan baku, variansi, dan lain sebagainya. Dengan rumus-rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, didapatkan median dari data yang kami peroleh bernilai 2,96 atau dibuatkan menjadi 3. Dengan median bernilai 3, modus bernilai 3, dan juga range bernilai 6. Selain itu, variansi sampel bernilai 2,111, simpangan baku sampel bernilai 1,453. Dan untuk kuartil 1 bernilai 2, kuartil 2 bernilai 3, dan juga kuartil 3 bernilai 3. Dan untuk desil salah satu yang kami ambil yaitu desil pertama dan juga desil kedua yang bernilai 1 dan juga 2. Sekianlah presentasi dari kelompok 3. Jika terdapat kesalahan kata, saya, Echa Preti Claudia, perwakilan dari kelompok 3 memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.